Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama menjalani puasa Ramadan di hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita menjalani bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 masa ini diberikan kemudahan, diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami, mengkaji kembali lagi tentang ayat-ayat puasa atau ayat Syam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Di dalam ayat Syam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kita baca atau kita kaji tentang ayat-ayat puasa ataupun ayat-ayat Syam dalam kaitannya untuk membekalkan diri kita dalam menghadapi puasa Ramadan yang jatuh pada tahun ini 1 bulan penuh lamanya. Maka persiapan kita, perbekalan kita untuk menjalani puasa Ramadan harus bagus, harus baik dan sempurna. Baik ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat ini mewajibkan untuk kita umat Islam untuk berpuasa, mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh lamanya. Maka dalam kata ataupun dalam lafadznya dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Dalam lafaz kutiba alaikumusiyam diartikan puridoh aujaba alaikumusiyam, diwajibkan, dipardukan kepada kalian, yaitu umat Islam secara keseluruhan untuk berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Dilanjutkan dengan ayat sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang dimaksudkan orang-orang sebelum kamu artinya sebelum diturunkan atau sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diturunkannya Al-Quran ini, Allah telah mewajibkan umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Apa tujuannya? Dalam beberapa keterangan, tasliyatun lil mu'minin. Artinya bahwa puasa ini tidak diwajibkan hanya kepada kamu saja atau kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi telah lama sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul, telah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Wa is'arun lahum bi anna Allah azza wa jalla qad farada hadzal amr ala man kana qablahu minal umam atau minal umam al-kitabiyah, sebagaimana dalam satu kitab dijelaskan bahwa kewajiban ini telah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Masyarul muslimin, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, kutiba kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu ada tujuan dari diperintahkannya kita berpuasa di bulan Ramadan, karena salah satu ayat penggalan ayat terakhir menyebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan dari puasa? Allah pasti memberikan selain beban dari puasa yang berat juga, tentu ada hikmah di balik perintah tersebut, di balik perintah berpuasa. Tentu pasti ada hal-hal yang dirasakan oleh setiap manusia dalam menghadapi puasa. Bisa jadi ada yang merasa berat dan juga yang terbiasa mungkin merasa ringan, tergantung kondisi dan kebiasaan manusia. Oleh karena itu puasa diwajibkan, ya tujuannya untuk melatih diri, tujuannya untuk menjadikan seorang muslim yang beriman dan menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Karena itu dalam ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun. Al-hikmah dari syariat puasa ini adalah tahqiqun atau tahqiqut taqwa lillah min qibalis shaimin. Yaitu untuk membuktikan
bahwa seseorang itu bertakwa kepada Allah, atau membuktikan seberapa besar ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara berpuasa. Demikian di antara ayat-ayat ataupun ayat yang menyatakan tentang wajibnya berpuasa. Allah mensyariatkan berpuasa atau mewajibkan kita untuk berpuasa dengan tujuan untuk bertakwa kepadanya. Dan puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, terhadap nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diwajibkan kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Dan puasa itu tidaklah lama waktunya, melainkan sudah ditentukan waktunya. Ayyam ma'dudat, bisa 1 bulan atau lebih, atau yang jelas syahrun wahid, atau ayyam ma'dudat, beberapa hari dalam bilangan dalam bulan. Demikian terkait dengan puasa Ramadan, terkait dengan dalil ataupun ayat yang menyatakan kita diwajibkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dengan berpuasa ini kita menjadikan orang yang kuat, orang yang taat, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, dengan puji syukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama menjalani puasa Ramadan di hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita menjalani bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah atau tahun
2022. Masa ini diberikan kemudahan, diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami, mengkaji kembali lagi tentang ayat-ayat puasa atau ayat Syam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Di dalam ayat Syam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kita baca atau kita kaji tentang ayat-ayat puasa ataupun ayat-ayat Syam dalam kaitannya untuk membekalkan diri kita dalam menghadapi puasa Ramadan yang jatuh pada tahun ini 1 bulan penuh lamanya. Maka persiapan kita, perbekalan kita untuk menjalani puasa Ramadan harus bagus, harus baik dan sempurna. Baik ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Dalam lafaz kutiba alaikumussyam diartikan puridoh aujaba alaikumussyam, diwajibkan, difardukan kepada kalian, yaitu umat Islam secara keseluruhan untuk berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Dilanjutkan dengan ayat sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang dimaksudkan orang-orang sebelum kamu artinya sebelum diturunkan atau sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diturunkannya Al-Quran ini, Allah telah mewajibkan umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? Dalam beberapa keterangan, tasliyatun lil mu'min. Artinya bahwa puasa ini tidak diwajibkan hanya kepada kamu saja atau kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi telah lama sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai seorang Rasul, telah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu.
wa is'ar lahum bi anna Allah azza wa jalla qad farada hadzal amr ala man kana qablahu minal umam atau minal umam al-kitabiyah, sebagaimana dalam satu kitab dijelaskan bahwa kewajiban ini telah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Masyarakat muslimin, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, kutiba kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.